Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita masih membahas situasi di Manchester United. Ya, sebelum pertandingan melawan Southampton akhir pekan nanti, ada beberapa berita yang perlu kita simak bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Tim pencari bakat Manchester United hadir di pertandingan Spanyol U21 melawan Skotlandia akhir pekan ini untuk menyaksikan Juanlu Sanchez dari Sevilla. Oke. Ini salah satu pemain muda yang sedang diincar oleh Manchester United ya. Juanlu Sanchez, pemain berkebangsaan Spanyol, berposisi sebagai bek kanan, masih berusia cukup muda, 21 tahun, dan tampaknya tim pencari bakat Manchester United ini ingin lebih tahu secara mendalam soal Juanlu Sanchez karena sepertinya memang pemain ini cukup menarik minat dari manajemen. Tapi gini, kalau misalkan ya Manchester United tertarik untuk merekrut bek kanan baru ya untuk prospek jangka panjangnya, kenapa Manchester United ini tidak juga merekrut pemain yang berposisi sebagai bek kiri? Karena nyatanya sampai saat ini justru bek kiri yang menurutku lebih layak untuk diprioritaskan. Ya, kita semua juga tahu pemain di posisi bek kiri, Luxo Tyrell Malaysia ini kan pemain yang nggak bisa dijadikan sebagai tumpuan di posisi bek kiri. Bahkan sampai saat ini belum bisa bermain gitu loh. Masih ya proses recovery dari cederanya yang sangat lama dan nggak tahu apakah kedepannya akan terkena cedera lagi atau enggak. Itu kan nggak bisa dipastikan. Dan menurutku untuk posisi bek kiri ini sangat-sangat riskan gitu loh dibandingkan bek kanan. Karena ya sementara untuk posisi tersebut diisi oleh Diogo Dalot. Lalu ada Harry Amas yang secara ya pengalaman juga sangat minim, masih terlalu muda usianya. Jadi oke lah kalau misalkan Manchester United ini mengincar pemain baru di posisi bek kanan ya untuk prospek jangka panjangnya, tapi tetap jangan lupakan juga untuk yang di posisi bek kiri gitu loh, karena dia lebih rentan ya posisinya, lebih riskan untuk segera dipenuhi gitu loh posisi tersebut. Dan memang untuk saat ini jarang ya pemain Manchester United yang dari Spanyol. Ya mungkin ini bisa jadi opsi yang bagus ya untuk prospek jangka panjang bagi manajemen. Tapi kita masih belum bisa memastikan ya apakah ini benar-benar akan direkrut atau enggak karena tim pencari bakat masih fokus untuk mengeksplorasi lebih jauh ya terkait pemain ini, Juanlu Sanchez ini. Oke, kita lanjut ke berita yang kedua. Manchester United sedang merekrut fisioterapis baru untuk tim utama. Di antara tugas yang harus dilakukan oleh fisioterapis baru adalah bekerja setiap hari dengan para pemain tim utama untuk membatasi waktu yang hilang akibat cedera dan memberikan, memantau, lalu melacak strategi serta intervensi yang akan mengurangi risiko cedera. Oke, memang cedera ini cukup menjadi momok bagi Manchester United ya di musim lalu, yang mana dalam satu musim ada kasus kurang lebih 60-an cedera ya yang dialami. Dan itu sangat berpengaruh terhadap performa para pemain ketika berada di atas lapangan. Dan bisa kita lihat ya dengan kasus cedera yang sangat banyak di musim lalu, Manchester United finish di peringkat 8 ya di Premier League. Dan di kompetisi-kompetisi lain juga sangat kesulitan karena pemain utama cedera. Lalu ya gimana ya, kadang cedera enggaknya kita nggak bisa memastikan ya. Dan cukup mengherankan juga gitu loh, kenapa banyak sekali pemain Manchester United yang mengalami cedera. Bahkan sebelum pertandingan ya masih proses latihan di Carrington tiba-tiba cedera, tiba-tiba tidak bisa ikut bermain. Ini masih latihan gitu loh. Maksudku model kepelatihan yang diterapkan oleh Erik ten Hag itu sekeras apa sampai para pemain itu sering cedera gitu loh, bahkan sebelum bertanding. Masih proses latihan gitu loh. Nah, dengan adanya fisioterapis baru ini diharapkan ya itu bisa meminimalisir
resiko cedera dari para pemain gitu loh. Apalagi untuk musim ini adalah musim pertama bagi Ineos bersama Manchester United, jadi memang masih banyak yang harus dibenahi. Oke lah, secara struktur ya step by step sudah mulai diisi oleh orang-orang yang menurutku sangat tepat di bidang tersebut. Namun masih banyak hal yang juga perlu dievaluasi, banyak hal yang masih perlu dibenahi, dan semoga dengan adanya fisioterapis baru ini para pemain Manchester United lebih minim untuk resiko cedera di setiap pertandingan nanti. Karena ya ini salah satu faktor utama mengapa Manchester United bisa turun drastis secara performa di musim lalu. Dan jangan sampai di musim ini hal tersebut terulang kembali gitu loh. Maka dari itu dengan adanya fisioterapis baru ini bisa menjadi fondasi baru bagi Manchester United untuk memperkuat secara fisik bagi para pemain ini. Ya terlepas itu semua memang situasi cedera para pemain ini memang tidak bisa dianggap sebelah mata. Melihat kedalaman skuad para pemain Manchester United juga masih belum setara, masih belum imbang menurutku. Jadi jangan sampai untuk tim utama ini ya, yang terpenting seringkali mengalami cedera. Ya akibatnya bisa sangat fatal untuk kompetisi-kompetisi selama satu musim nanti untuk kedepannya. Oke, kita lanjut ke berita yang ketiga. Ineos ingin melihat Manchester United memainkan gaya permainan yang sangat spesifik. Mereka percaya gaya permainan lebih penting daripada menang atau kalah. Ya, ini tuntutan yang diarahkan kepada Erik ten Hag, mengingat di 3 musim selama Erik ten Hag menjadi pelatih di Manchester United memang masih belum terlihat pakem yang ingin diterapkan oleh Erik ten Hag ini seperti apa. Di musim pertama ya Manchester United fokus bermain reaction football karena memang para pemainnya dengan gaya bermain seperti itu yang bisa diimplementasikan gitu, itu yang bisa diterapkan dengan apa ya, dengan kondisi yang ada pada waktu itu. Lalu di musim kedua Erik ten Hag ingin menerapkan gaya proaktif, nah sepak bola proaktif, tapi itu masih belum bisa benar-benar diimplementasikan karena para pemain masih belum terbiasa dengan gaya permainan yang seperti itu. Alhasil ya para pemain tampak belum menguasai model permainan tersebut dan sering terjadi miskomunikasi, secara kerjasama antar pemain juga masih belum maksimal, yang mana itu juga menjadi faktor lain mengapa Manchester United bahkan sering kebobolan ya di musim lalu. Ya chemistry-nya masih belum benar-benar terlihat ya. Dan harapannya di musim ketiga ini Erik ten Hag benar-benar bisa menunjukkan kepada Ineos terutama bahwa dia harus bisa secara spesifik memperlihatkan gaya permainan yang stabil, yang menonjol, yang mana mungkin itu menurut Ineos ketika Manchester United sudah memiliki filosofi tersendiri, sudah memiliki gaya permainan tersendiri, ya secara perlahan kemenangan itu pasti akan tercipta. Karena kalau misalkan apa ya, ya mungkin kalau bicara soal gaya permainan memang yang paling cocok dan sesuai dengan kapasitas para pemain ya reaction football gitu loh, bukan yang proaktif gitu, yang mengandalkan ball possession. Karena ya Manchester United dari dulu memang secara filosofi sejak zaman Sir Alex Ferguson ya memang seperti itu, lebih bermain secara counter attack gitu. Dan itu yang terjadi sampai saat ini. Namun Erik ten Hag juga harus bisa memastikan bahwa dia harus memiliki pakem yang pas untuk para pemain, pakem untuk diterapkan di setiap pertandingan. Apalagi untuk struktur manajemen sudah ada direktur performa yang mana itu juga menjadi pengawas bagi Erik ten Hag agar performa para pemain, performa dari pelatih itu bisa tetap stabil, tetap bisa diterapkan ketika berada di atas lapangan dan bisa memenangkan setiap pertandingan. Jadi memang semua mata untuk saat ini tertuju kepada Erik ten Hag, apalagi
minggu ini akan berjalan lagi Premier League melawan Southampton. Jangan sampai di pertandingan akhir pekan nanti Manchester United kembali menerima kekalahan. Ineos benar-benar menuntut ya untuk Erik ten Hag ini. Ya karena memang sudah musim ketiganya, mau alasan apa lagi, nggak ada ya. Ini tuntutan kemenangan ini mutlak gitu loh. Ya, kita masuk ke berita yang terakhir. Manchester United hanya akan merekrut Adrien Rabiot dengan kontrak jangka pendek yang lebih terjangkau. Ya, pembicaraan terkait Adrien Rabiot masih terus berlanjut, namun sampai saat ini memang masih belum ada titik terang. Apakah Adrien Rabiot akan benar-benar datang ke Manchester United atau tidak gitu. Ya, memang sampai saat ini masih belum pasti ya dari kedua kubu ini, karena sepertinya memang Manchester United mendatangkan Adrien Rabiot ini sifatnya sementara untuk memenuhi kedalaman skuad. Kalaupun nanti di musim dingin nanti di bursa transfer Januari atau musim panas mendatang, itu baru Manchester United akan benar-benar mencari pemain yang bisa dijadikan untuk prospek jangka panjang. Apalagi memang secara usia kayak Adrien Rabiot ini sudah bukan lagi pemain muda. Oke, secara pengalaman masih bisa membantu lah, tapi itu sifatnya memang jangka pendek, tidak bisa dijadikan untuk prospek jangka panjang. Dan kalau memang Manchester United benar-benar ingin merekrut Adrien Rabiot, kayaknya di 1-2 minggu ini bisa jadi kesepakatan itu akan terlihat. Namun untuk Adrien Rabiot juga harus bisa menerima ya, apakah dia mau dijadikan sebagai pemain cadangan, dan perihal gaji, apakah Adrien Rabiot mungkin mau menurunkan gajinya mengingat ini hanya prospek jangka pendek. Jadi ya kita semua masih belum bisa memastikan ya untuk keputusan dari Adrien Rabiot datang ke Manchester United. Kita tunggu saja nanti di hari-hari berikutnya seperti apa kepastian dari Adrien Rabiot. Karena kalaupun datang ke Manchester United ya oke lah, untuk sebagai tambahan amunisi ya untuk kedalaman skuad masih bisa. Karena memang untuk menjalani 4 kompetisi tidak bisa Manchester United ini hanya mengandalkan dari pemain utama, dari pemain inti. Kalaupun nanti kedepannya ada pemain yang cedera, harus ada pemain yang siap untuk dirotasi. Nah, untuk pemain rotasi ini yang secara kualitas itu juga jangan sampai ada kesenjangan terlalu jauh gitu loh dengan pemain inti gitu loh. Jadi ya harapannya dengan adanya Adrien Rabiot ini bisa sangat membantu untuk musim ini bagi Manchester United. Ya, kita tunggu saja ya depannya seperti apa. Oke. Mungkin itu dulu update terbaru dari Manchester United. Kalau misalkan teman-teman ada opini baru, ada hal yang mungkin bisa didiskusikan bersama, bisa langsung ke kolom komentar, kita sharing-sharing bareng. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.